LPPM Universitas Udayana dengan bangga menyelenggarakan Simposium Nasional 2022 Riset dan Abdimas Inovatif Berkelanjutan Senastek ke-9 dan Senasdimas yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2022 menampilkan keynote speaker Dadan Nugraha SSIMT, Ferry Ramadan STMSI, Narendra Wicaksono, Bagus Arya Kusuma Esos MM dengan bangga turut pula menghadirkan ribuan peneliti dan pengabdi Universitas Udayana. Nama saya Nimade Aryesta Dewi Rastuti sebagai Ketua Panitia Simposium Nasional Riset dan Abdimas Inovatif Berkelanjutan tahun 2022. Ya, kira-kira menurut Ibu sebagai Ketua Panitia, apa filosofi dari kegiatan Senastek dan Abdimas ini, Bu? Dari kegiatan Senastek 9 dan Senasdimas 1 itu adalah merupakan bagian dari Simposium Nasional Riset dan Abdimas Inovatif dan Berkelanjutan. Jadinya simposium ini mempayungi dua jenis seminar nasional tersebut. Tujuan diadakannya Senastek dan Senasdimas adalah untuk mewadahi diseminasi dari hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dari hibah PNBP dan hibah DRTPM. Itu utamanya, tapi kita juga tentunya berharap terbangun jejaring kolaborasi riset juga dengan para industri dan masyarakat, karena hilirisasi dari riset itu tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita juga sedang menggalakkan produk-produk inovasi yang merupakan hilirisasi dari penelitian bisa sampai di komersialisasi. Iya, sampai ke masyarakat berarti ya, Bu ya. Kira-kira persiapan kegiatan ini berapa lama, Bu? Untuk kegiatan ini tentunya karena pesertanya lebih dari 1.000 peneliti dan pengambil, persiapannya lumayan lama, sekitar 3 bulan. Iya, pesan nih, Bu, kepada para peneliti dan pengabdi khususnya dosen-dosen di Universitas Udayana terkait dengan kegiatan ini seperti apa, Bu? Oke, kalau dari saya, kalau secara umum para peneliti dan pengabdi kepada masyarakat di Universitas Udayana yang ikut dalam kegiatan ini tentunya sudah sangat bagus, dalam arti penelitiannya itu artinya penelitiannya sudah dilakukan sesuai dengan proposal yang mereka janjikan. Kedepannya tentunya karena adanya ilmu pengetahuan riset itu tentunya selalu berkembang karena kebutuhan masyarakat juga berkembang, lebih meningkatkan kualitas dari penelitiannya. Dan hilirisasi dari penelitian salah satunya sebenarnya pengadaan kepada masyarakat, karena hasil riset itu bisa digunakan oleh masyarakat. Salah satunya kalau produk inovasi dikomersialisasi bisa diperjualbelikan, itu kan sudah tambahan dari kegiatan ini. Oke, Bu, terakhir mungkin bisa lihat di kamera ajakan untuk mensukseskan kegiatan ini untuk tahun depan. Halo para peneliti dan pengabdi Universitas Udayana, kegiatan Simposium Nasional ini adalah merupakan agenda tahunan dari LPPM Universitas Udayana. Mari kita biasakan diri untuk selalu mendiseminasikan, mengikuti seminar seperti ini, saling mengisi atau mengetahui hasil-hasil riset dari para peneliti dan pengabdi lainnya, sehingga suasana akademik semakin lebih bagus dan bergairah. Ikut kembali di kegiatan Simposium Nasional tahun 2023 Senasdimas 2 dan Senastek ke-10. Makasih. Oke, bapak-bapak ganteng, bisa perkenalan diri dulu ya, mulai dari bapak pakai baju kuning. Oh iya, apa itu perkenalkan ini? Perkenalan diri, nama lengkap dari prodi, kemudian panitianya sebagai panitia apa sih? Oke, nama saya Iwan Kopajar Gunawan, saya dari Fakultas Kedokteran Hewan, di sini di bidang presentasi. Si presentasi ya, kalau bapak. Saya Gede Meksi Kori Arisena dari Fakultas Pertanian, di sini dokumentasi. Kalau bapak lagi saya Gede Arimahendra Putra dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan, di sini sebagai si acara. Si acara ya. Oke, kesan-kesan dalam panitia Senastek ini apa ya, Bapak Niko? Kesan-kesan di kepanitiaan ini, panitianya semangat-semangat ya, terutama yang muda-muda, apalagi si humasnya nih. Kayaknya kemana-mana sibuk meliput, mencari momen-momen terbaik gitu. Oke.
Oke, terima kasih. Kalau dari Bapak Kori apa ya kesan-kesannya? Kesannya di sini apa ya? Bisa bertemu banyak teman, bisa ketemu teman yang itu lagi, dan ketemu adik-adik yang baru-baru, dosen-dosen baru, dan dosen senior juga. Sama mahasiswa juga ya tentunya. Jika dari Bapak Ari gimana Kalau nih? saya sendiri sih mungkin hampir sama ya dengan beberapa yang dibilang tadi, karena saya ini merupakan panitia saya yang pertama. Saya pertama kali mengikuti Senastek dan juga Senas Dimas. Tentunya sangat seru. Saya bisa punya banyak relasi, berkenalan dengan dosen-dosen senior karena saya juga merupakan junior, dan saya rasa ini juga salah satu acara atau kegiatan yang positif ya, maksudnya bagi kami di dosen-dosen baru itu bisa melihat topik-topik penelitian dan yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai ide-ide penelitian ke depannya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Kemudian ada nggak sih kendala-kendala selama jadi panitia dalam Senastek ini? Nah, kalau kendalanya mungkin yang paling umum ya sama ini. Kalau di presentasi mungkin kalau pagi itu yang sesi pagi belum datang itu mungkin. Pesertanya kebanyakan Pesertanya. ya. Jadi agak ngaret gitu ya. Kalau dari si Humas gimana? Humas kendalanya ya mungkin karena kita dipacu dengan kecepatan berita, maka yang menjadi kendala adalah bagaimana kita bisa sebelum hari berganti berita dan video yang ditargetkan sudah bisa selesai. Mungkin itu permasalahan terbesar, maka diperlukanlah tim yang kuat dan tahan lama. Terima kasih. Kalau dari si acara gimana? Ada nggak? Waduh, kalau kendala-kendalanya? saya kebetulan saya anggota ya, mungkin koordinator saya ada Pak Krisna dari farmasi. Kalau untuk kendala itu mungkin di keynote speaker ya, banyak keynote speaker yang berganti karena kita tahu keynote speaker kita itu orang-orang yang penting. Jadi ada beberapa kendala seperti jadwal atau schedule yang tiba-tiba berubah dan yang lainnya, sehingga banyak keynote speaker yang berganti-ganti mungkin itu. Tapi kalau dari keseluruhan sih saya rasa kegiatannya berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala-kendala kecil tapi bisa teratasi oleh seluruh panitia yang bekerja sangat keras. Gitu aja sih kalau dari saya. Kare ya. Kemudian harapan atau ide-ide inovatif untuk Senastek berikutnya? Harapan kita apa ya? Semoga Senastek bisa terus berlanjut. Kemudian mungkin venue-nya lebih luas, jadi bisa semakin banyak menarik presenter-presenter dari luar. Mungkin kita mengundang dari tidak cuma di Bali, mungkin dari luar Bali ada beberapa presenter yang datang. Kalau dari Pak Kori apa nih harapannya? Harapannya tentunya kualitas keynote ke depannya, keynote speaker ke depannya harus lebih berkualitas dan lebih mantap. Tidak hanya bisa menarik peserta, tetapi keynote itu juga bisa memberikan pelajaran dan pengetahuan bagi peserta gitu. Oke, kalau dari Pak Ari apa nih harapannya? Kalau saya mungkin sama ya, sama bapak-bapak yang ada di sebelah kanan saya. Ya tentunya mungkin bisa lebih dipersiapkan lebih baik lagi. Tapi sekarang sudah keren banget. Harapannya bisa terus dilaksanakan Senastek dan juga Senas Dimasnya, dan kita panitia mempunyai ciri khas ya mungkin ya Pak ya, ciri khas sendiri gitu. Biar seragam. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Ibu bisa perkenalan diri dulu? Nama saya dengan Niwayan Ari Sudiartini, saya dari LPPM Universitas Udayana. Saya di Senastek ini bertugas di bagian konsumsi. Oke, kesan-kesan Ibu selama mengikuti jadi panitia di Senastek apa ya? Kesan-kesannya selama 9 kali penyelenggaraan Senastek, makin tahun makin bagus, makin matang, makin lebih inovatif, lebih kreatif, dan peserta yang hadir juga makin tahun sebenarnya makin banyak, cuman mungkin karena mereka banyak dari internal Universitas Udayana, jadi sering kan mereka kayak reuni ya kalau ke Senastek itu, jadi makin heboh, makin rame gitu aja. Ada nggak kendala dalam pelaksanaan Senastek ini saat menjadi panitia? Kalau kendala sih nggak ada, karena kita sudah menyelenggarakan selama 9 tahun. Jadi setiap tahun kita selalu mengevaluasi setiap kegiatan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita cut, misalnya itu sudah menjadi evaluasi dan pelaporan kita setiap tahun, sehingga
upaya dari LPPM selalu mengeksistensi Senastek ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih hidup, dan harapan kedepannya Senastek ini mungkin bisa kembali menjadi seminar internasional lagi, jadi bisa melibatkan lagi dengan dosen luar, baik narasumber luar ataupun dengan peserta luar. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Selamat pagi Bapak-bapak ganteng atau adik-adik ganteng ini ya. Masih adik-adik. Mahasiswa atau dosen? Mahasiswa ya. Jadi bisa perkenalan diri ya dalam acara Senastek ini. Perkenalan diri lalu dari prodi dan fakultas. Oke, perkenalkan saya Gede Opa Piliha Wijaya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Oke, kalau saya, nama saya Kadek Surya Dwi Merta dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Kamang Yudi Dharma Putra, saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Oke, kesan-kesan selama menjadi panitia di sini apa ya? Oke, untuk kesan-kesan dari jadi panitia di Senastek ini, saya dapat belajar banyak terkait media, penanggulangan permasalahan dalam penggunaan kamera dan juga pengambilan foto. Senang sekali rasanya bisa ikut di Senastek ini. Kalau dari adik ini? Oke, kalau dari saya kesannya ini sangat luar biasa ya, karena untuk pertama kali saya bisa ikut dalam kegiatan kepanitiaan dari Senastek ini. Saya juga baru tahu kalau Senastek ini diikuti oleh seluruh dosen dari Universitas Udayana. Mungkin untuk pesan mungkin bisa untuk Senastek ini bisa dilakukan setiap tahunnya karena sudah tidak pandemi lagi, dan juga mungkin bisa dilibatkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian-penelitian supaya kita sama-sama berbaur antara dosen dan juga mahasiswa. Oke, kalau dari saya Bu, jadi Senastek ini adalah pengalaman pertama saya sebagai panitia. Di sini saya DC publikasi dan dokumentasi ya. Saya jadi pembuat berita. Tentu banyak pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan Senastek ini. Kemudian untuk harapan kedepannya mungkin dari beberapa dosen-dosen yang sudah saya wawancarai juga dan saya sudah buat beritanya, mungkin kedepannya untuk pesertanya tidak hanya dari dosen Universitas Udayana saja, tapi melainkan dari dosen-dosen yang di luar daerah bisa dihadirkan dalam kegiatan ini juga. Mungkin kedepannya itu sih yang pesan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Oke, kalau kendala-kendala, ada nggak kendala-kendala selama jadi panitia di sini? Kalau kendala sih mungkin dari saya karena penggunaan kamera juga masih kurang, jadi ada beberapa foto yang bisa dilihat ngeblur. Jadi foto-fotonya tuh yang saya ambil ada yang masih ngeblur kayak gitu. Jadi itu kendalanya, tapi udah bisa di solving seperti itu. Oke, kalau dari Surya? Kalau dari saya sendiri, kendala mungkin tidak ada ya, karena persiapan dari panitia sudah matang. Jadi menurut saya kendala itu tidak ada sama sekali. Oke, kalau Yudi sendiri? Oke, kalau dari saya mungkin sedikit aja karena saya buat berita. Mungkin kemarin ketika saya konfirmasi, mungkin ada yang lagi istirahat, tidak bisa langsung fast respon. Jadi harus menunggu hingga hari ini baru bisa di ACC dari dosen-dosen yang telah saya wawancara. Mungkin sedikit itu, kurang lebihnya sudah cukup baik ya kegiatan Senastek ini dari penyelenggaraannya. Oke, terima kasih adik-adik ganteng. Selamat pagi Ibu, bisa perkenalan diri dulu ya dari nama, habis itu Ibu bekerja di sebagai bagian apa? Nama saya Gusti Ayu Putu Suhartini di bawah Subkoordinator Umum LPPM. Kemudian kesan-kesan Ibu selama menjadi panitia di sini? Selama jadi panitia ya senang saja sih, cuman beberapa nyaman-nyaman aja. Karena dari segi kebetulan saya di administrasi di keuangan lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja ya. Berarti untuk keuangan dalam kegiatan Senastek juga aman ya? Persiapan untuk konsumsi, untuk paket-paketan, koordinasi lah sama teman-teman. Sudah kerjasama juga Bu ya jadinya Bu ya. Oke, untuk kendala dalam ini ada kendala dalam pelaksanaan Senastek ini? Kendala umum sih secara administrasi lancar, cuman kayak kemarin pas
peserta disuruh masuk pada berkerumun di luar. Itu yang paling susah, Itu yang paling mengkoordinasikan susah. peserta Bu Iya. ya. Kemudian harapan atau ide-ide inovatif dalam pelaksanaan Senastek berikutnya. Kerjasama yang lebih baik antara panitia dan peserta juga menyadari apa tugasnya masing-masing. Kalau umpamanya diminta untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal saja. Jangan sampai dipanggil teriak-teriak. Oke, terima kasih Bu. Dalam acara Senastek ini Bapak bisa perkenalan diri dulu. Oh ya, nama saya Imadi Adi Baskara. Saya di Senastek jadi panitia dari LPPM. Jadi IT sih, IT ya. Oke, kesan-kesan dalam menjadi panitia di Senastek ini apa ya Pak ya? Oh, kesan-kesannya teman-teman menyenangkan, langsung untuk kegiatannya sendiri sih lancar-lancar aja dari kemarin. Langsung ya itu aja sih, ramai yang datang kemarin ya. Kalau kendala, adakah kendala dalam pelaksanaan Senastek ini? Kendala sih tidak ada dari kemarin. Mungkin untuk peralatan aja pas pulang itu mungkin ada beberapa yang hilang itu, termasuk payung, pointer gitu, hilang. Kalau harapan untuk Senastek ke depannya? Saya berharap agar Senastek tahun depan lebih sukses dan apabila gitulah panitianya lebih disiplin lagi untuk misalkan apa dan lebih ramah lagi mungkin untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Oke, terima kasih Bapak Ya. ini. Saya nama Prof. Ikut Suamba dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Udayana. Saya Gede Kamojaya dari Prodi Sosiologi FISIP. Kalau Bapak? Saya Wahyu Budi Nugroho dari Prodi Sosiologi FISIP juga. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Sriyudari. Saya dosen Fakultas Pertanian Udayana. Nama saya Prima Kumala Dewi, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Sama, saya dari Prodi Agribisnis juga, nama saya Putu Dayani Wijayanti. Ya, perkenalkan nama saya Tesla Agung Fabiola, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan. Nama saya Nenyaman Sukerti ya, dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNUD. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Retno Kawuri MPhil dari Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Udayana. Saya Agus Slamet Duniaji dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Oke, baik, nama saya Ida Bagus Gede Darmayasa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Ya, nama saya Imadi Subrake. Saya dosen di Fakultas Kedokteran, tepatnya di program studi Kesehatan Masyarakat. Saya sudah mengikuti Senastek sejak awal dimulai di Senastek, kira-kira sudah hampir berapa ya, 9 kali ya? Kurang lebih 7 kalau nggak salah ya. Sama ya, Pak sama ya? juga Sama 7 ya? kali. Iya. 2016. Jadi 2 kali. Sudah 2 kali ya. Kalau Ibu? Saya 4 kali. 4 kali, wow, Sama, banyak. 4 4 kali, kali. wah, sudah banyak ya. Saya ikut Senastek kurang lebih setiap tahun saya ikut. Mungkin kalau Senastek sekarang sudah 9 kali ya. Mungkin saya sudah ikut 9 kali. Saya mengikuti Senastek. Ini adalah yang ke-9. Setiap tahun saya mengikuti Senastek. Kebetulan ya penelitiannya diterima. Nah, jadi saya mengikuti Senastek ini dari tahun 2013. Kemudian break untuk pandemi dan sekarang kita ketemu lagi di after pandemi ya, after pandemi. Untuk ikut Senastek ini saya sudah 4 kali, jadi ini yang keempat. Dalam kegiatan Senastek ini, kalau tidak salah saya sudah mengikuti hampir 3-4 kali ya. Nah, tentunya yang paling saya harapkan dan rindukan di Senastek ini adalah untuk mendapatkan hasil-hasil kajian dari teman-teman lain yang memang ada kaitannya dengan bidang keilmuan saya, bidang kajian saya. Karena saya adalah di sosial ekonomi pertanian dan khusus mengambil gitu ya bidang kajian di Subak. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua unit Subak di
Universitas Udayana. Pertemuan langsung sih presentasi karena kemarin kan kita pandemi terus Senastek sempat diadakan nggak ada karena aturan pemerintah kan kita dilarang untuk berkumpul-kumpul banyak orang gitu. Bisa bertemu langsung dengan kawan-kawan dosen lintas prodi, lintas fakultas, bertukar pikiran dan berdiskusi. Saya kira itu yang paling dirindukan. Yang dirindukan itu kebersamaan ya, karena jarang kita ketemu antar fakultas kan. Selama ini masing-masing sibuk di fakultas sendiri, dan sekarang dengan ada Senastek ini peneliti-peneliti saling ketemu gitu ya, semua fakultas, jadi saling ngobrol, sharing ya tentang banyak hal, sharing, begitu. bertukar ilmu sama gitu ya. Teman dari beda fakultas. Makanannya gimana ya? Oh, makanannya, iya ya, makanannya enak-enak ya, apalagi di hotel ya. Nah, yang paling dirindukan di sini pertama adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan fakultas lain, di samping juga ya jelas nama ilmu lah. Ini sangat menarik bagi saya karena pertama ketemu sesama peneliti dan juga teman-teman. Yang kedua, saya bisa melihat peneliti-peneliti lain dengan diseminasi mereka dengan topik-topik yang berbeda, sehingga mengetahui sampai sejauh mana teman-teman penelitian, sehingga untuk masukan saya juga. Jadi ini seperti ajang reuni, jadi kami sesama dosen yang tidak sering bisa bertemu karena antar fakultas yang berbeda-beda dan juga keilmuan yang berbeda-beda di program studi. Kemudian yang kedua adalah tentu ini adalah jadi motivasi untuk terus melakukan penelitian sehingga bisa terus mendapatkan output berupa karya-karya ilmiah ataupun nanti berupa artikel yang bisa dipublikasikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hari ini itu tentang strategi bertahan hidup korban PHK di masa pandemi. Saya membawakan materi peran komunitas sastra di Denpasar dalam literasi masyarakat. Nanti saya akan presentasi tentang kelayakan usaha kopi Arabica. Saya penelitian kopi di Kintamani. Jadi di situ saya ingin melihat seperti apa kelayakan usaha layak atau tidak untuk usaha tani kopi di Kintamani. Kalau saya tentang manajemen risiko usaha tani tembakau. Kalau saya karena bidang ilmunya di Subak, jadi always tentang Subak ya. Materi ini adalah tentang poligami ya, artinya poligami adalah kedudukan anak pada poligami dalam kedudukan anak pada perkawinan poligami pada masyarakat Bali. Ini problem loh, poligami itu orang laki beristri lebih dari satu. Saya menyampaikan materi saya yang berjudul pengendalian penyakit virus pada tanaman stroberi dengan menggunakan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Untuk kedepannya. Jadi penelitian saya itu adalah mengenai bakteri Streptomyces, penghasil antibiotik baik antibakteri maupun anti jamur, yang saya gunakan nanti sebagai biokontrol untuk untuk memberantas patogen Fusarium oxysporum pada tanaman lidah buaya Aloe barbadensis Miller yang besar itu. Ya. Itulah yang kami harapkan juga dari Senastek ini adalah mendapatkan kajian-kajian dari teman-teman lain yang memang ada kaitannya dengan bidang kajian saya, yaitu tentang Subak. Khususnya yang menyangkut tentang aspek ekonomi maupun teknologi dalam pengembangan sistem Subak itu sendiri. Karena memang dia perannya kan sangat primer sekali, karena dia menyangkut tentang ketahanan pangan. Ya, saya kira cukup pertahankan konsep yang sudah ada ya, karena memang konsep Senastek dari tahun ke tahun sudah bagus saya kira. Yang menarik kan sebetulnya dari Senastek ini adalah memberi wadah bagi teman-teman dosen untuk presentasi, kemudian menjadikan karya hasil riset mereka untuk menjadi publikasi jurnal atau proceeding. Nah, ini saya pikir perlu terus dilakukan biar publikasi-publikasi dari
Bapak Ibu dosen tetap terus bisa meningkat. Harapannya ya semoga lebih semarak lagi, karena saya lihat ini pesertanya kurang masih agak menurun rasanya suasananya kurang semarak begitu. Kemudian mungkin makanannya lebih banyak. Dari kemarin karena kita kehabisan makanan. Mungkin materi pembukaan mungkin lebih apa lagi sesuai ya narasumbernya, mungkin sesuai isu-isu yang ada saat ini, apa yang lagi tren-tren itu mungkin bisa ditampilkan nanti. Oke, kalau dari Ibu deh. Kalau saya sih kayaknya pengen pindah tempat ya. Iya, di Patra Jasa aja terus ya. Bosen Mungkin ya. bisa kita di tempat lain atau mungkin di kampus aja ya. Lebih dekat kan ya. Di Senastek kali ini kita ketemu dengan berbagai macam bidang ilmu, kita bertemu di sini saling tukar sharing ilmu gitu. Jadi mungkin kedepannya saya supaya lebih ditingkatkan, mungkin dana diperbesar gitu mungkin, terus jadi kalau dana perbesar kita bisa langsung diseminasi ke masyarakat mungkin gitu. Untuk kedepannya Senastek ini supaya ditambah harinya sehingga kita dapat lebih lama mempresentasikannya, atau yang paling penting diskusi. Terima kasih. Sampai sejauh mana teman-teman penelitian tentu saja untuk masukan bagi saya pribadi, sehingga kedepannya itu mampu melakukan penelitian-penelitian yang lebih inovatif, karena menurut Bapak Rektor kemarin arahannya adalah kita semua penelitian-penelitian adalah harus nantinya dalam bentuk produk. Jadi itu sangat baik bagi kita semua sebagai peneliti di Universitas Udayana. Harapan saya adalah jadi Senastek ataupun Ekostek yang dulu ya. Jadi karena sudah berlangsung sampai 9 kali saya ikuti. Nah, dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini bisa kemudian didiseminasikan maupun diseminarkan, tidak terbatas pada lingkungan Universitas Udayana saja. Nah, tentu nanti bisa diperluas di tingkat nasional maupun internasional. Di sini kita bisa bertemu dengan orang-orang jadi yang berikut penelitian begitu, sehingga kita bisa sharing, kemudian kita bisa ke depannya barangkali salah satu kerjasama barangkali terkait dengan apa yang kita lakukan. Saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Kedepannya kalau bisa lebih banyak lah proposal-proposal yang memiliki inovasi baru, sehingga kedepannya hasil-hasil penelitian daripada dosen-dosen Universitas Udayana banyak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitar Bali lah. Nah, kalau bisa ya nasional maupun internasional.